Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab baru, nama babnya yaitu kesebangunan. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sering lihat foto, ada yang ukuran kecil, ada ukuran besar, terus ada benda yang ukuran kecil, besar pada bentuknya sama, atau contoh yang di bawah ini ya. Nah, inilah merupakan contoh dari kesebangunan. Lalu, apa itu kesebangunan? Kesebangunan adalah dua buah benda memiliki bentuk yang sama, tapi memiliki ukuran yang berbeda. Lambang kesebangunan adalah infinity. Nah, kalau tahu bentuk infinity tuh yang kayak gini, ini lambang kesebangunan. Misalnya nih, ada kubus kecil, balok kecil warna abu-abu dan balok kecil warna biru. Kalau balok kecil itu diperbesar, maka dia akan menutupi balok yang biru. Lalu apa syarat kesebangunan? Ada di teks ini, lalu akan kita bahas. Yang pertama yaitu sudut bersesuaiannya harus sama. Misalnya nih, sudut A itu harus bersesuaian dengan sudut E. Dia harus sama. Lalu sudut B itu harus sama dengan sudut F. Itu sama-sama 90 ya kalau kita tahu. Lalu berikutnya sudut D itu harus sama dengan sudut H. Pinter. Lalu sudut C itu harus sama dengan sudut G. Ini syaratnya. Yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama. Lalu kita akan lanjut ke syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, caranya gini, AB pasangannya EF. Jadi nulisnya karena sebanding AB per EF. Lalu sisi BC itu sebanding dengan sisi FG. Karena mulai dari yang besar, kita mulai dari yang besar lagi, dari BC per FG. Lalu yang ketiga, balik lagi ke bangun yang besar, AD. AD pasangannya adalah EH, jadi nulisnya AD per EH. Yang terakhir, sisi CD itu pasangannya adalah sisi HG. Jadi dia besar kecil, nggak boleh bolak-balik nah ya. Lalu kita masukkan angkanya. AB yaitu 24. Jadi 24 per EF-nya 12. Sama dengan BC-nya yaitu karena AD 16, maka kita juga pasti mengetahui ini kan persegi panjang nah ya, berarti ini 16, lalu CD sama seperti bawahnya yaitu 24. Ini langsung buat BC 16 per FG. Nah, kalau sisi FG sama seperti sisi EH yaitu 8. Jadi di sini 8 sama dengan AD per EH. AD 16, EH 8, CD 24, GH. Nah, sisi GH sama seperti EF, yaitu 12. Sini 12. Ini cek. 24 bagi 12, 2. 16 bagi 8, 2. 16 bagi 8 lagi, 2. Ini 8 lagi ya. Semuanya sama, berarti dia memenuhi syarat kesebangunan. Sehingga kita bisa menuliskan segi 4 atau persegi panjang ABCD dengan segi panjang EFGH itu sebangun. Jadi gini nulisnya. Lanjut kita ke contoh yang berikutnya. Berikan sebuah persegi panjang berukuran 16 kali 10 dan persegi panjang berukuran 8 kali 5. Apakah kedua segi panjang itu sebangun? Langkah pertama kita sebutkan dulu sudut yang bersesuaian. Ya. Nanti langkah kedua baru sisinya. Dari sini kita akan mengecek sebutkan sudut yang bersesuaiannya. Yang pertama kita beri nama dulu nak. Jadi yang pertama segi panjang ABCD, lalu yang sebelahnya PQRS, kasih nama. Sehingga didapat sudut yang bersesuaian, nulisnya sudut A pasangannya sudut P. Sudut B tahu ya pasangannya sudut Q, bagus. Sudut C pasangannya sudut R, itu misalnya tulis, lalu sudut D pasangannya sudut S ya. Lalu selanjutnya, nah kita akan mengambil langkah yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah kita mau ngecek nih. Oke, apakah berdua bangun ini sebangun? Maka kita bandingkan. AB bandingannya PQ, BC bandingannya QR, CD bandingannya RS, AD bandingannya PS. Bingung Miss, silahkan pahami lagi nak ya, baca lagi dari awal tadi. Oke, kita mau ngecek ini sebanding atau enggak ya. Jadi kita masukkan tadi AB pasangannya siapa tadi, sisi AB. AB pasangannya PQ, lalu kita masukkan angkanya. AB adalah 16 per 8, hasilnya adalah 2. Lalu sisi yang berikutnya
BC sama QR. BC itu 10, QR 5, hasilnya adalah 2. Lalu yang berikutnya sisi CD dengan RS, CD 16 dibagi 8, maka hasilnya 2 lagi. Udah 3, tinggal 1 lagi. Kalau yang 1 lagi ini juga sama, maka dia sebangun. AD banding PS, yaitu kembali lagi 10 banding 5, sehingga sama-sama 2. Udah sama semua ya perbandingannya. Jadi kita dapat menuliskan bahwa AB PQ berbanding BC QR sama dengan CD berbanding RS sama dengan AD berbanding PS, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kedua persegi panjang ini adalah sebangun ya. Karena apa? Karena sudut-sudut bersesuaian sama besar, sisi bersesuaian sebanding, maka kedua persegi panjang ini sebangun. Oke, sekarang kita akan mengecek trapesium. Ini ada tugas kalian, silahkan kalian cek apakah kedua trapesium ini sebangun dengan cara yang Miss berikan sebelum itu. Tentukan sudut yang bersesuaian dan kalian tentukan sisi yang sebanding untuk mengecek apakah kedua bangun ini sebangun. Selamat mengerjakan nak ya. Oke, silakan dikerjakan. Lalu, nak ya, ada 2 bangun yang pasti sebangun tanpa perlu kita cek. Yang pertama, 2 buah persegi. Yang kedua, yaitu 2 buah lingkaran. Yang ketiga, yaitu 2 buah segitiga sama sisi. Dan yang keempat adalah 2 buah kubus. Jadi ini adalah bangun yang tidak perlu kita cek apakah dia sebangun atau tidak, karena pasti sebangun. Oke, kan tadi udah tahu ada bangun yang pasti sebangun ya. Dari gambar ini, tuliskan 4 pasang bangun yang sudah pasti sebangun tanpa perlu kalian cek, atau kalau mau ngecek dulu juga boleh ya. Silakan kalian kirimkan jawabannya ke IM atau WA Miss. Selamat mengerjakan ya nak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.